Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Sidendeng Rapan dengan fasilitator Muhammad Ali SPD MPD, dengan pengajar praktik Pugu Santosa SPD MPD, dan saya sendiri Nurdianti dan rekan saya Bu Munadia. Sedangkan pengajar praktik Dr. Muhammad Nasir Eda SPD MSI, yaitu CGP dari Pak Sahrir. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coach. Assalamualaikum Bu Munadia. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia sih Bu. Bahagia ya, alhamdulillah. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan berperan menjadi coach untuk Pak Sahrir, dan yang menjadi coach itu Pak Sahrir sendiri. Jadi kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Baiklah, untuk praktik coaching pada kali ini, adapun persiapan yang saya lakukan yakni pertama tentunya dengan memahami dan mempelajari mengenai praktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya ajukan kepada coach. Seperti itu Ibu. Baiklah, jangan lupa 3 kompetensi inti ya, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, tetap nanti dengan suasana yang adem dan nyaman. Baiklah, jadi selamat bekerja untuk Bu Munadia dan Pak Sahrir. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, saya ingin membicarakan mengenai permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato. Oh iya, jadi Ananda ingin membicarakan tentang permintaan Ibu ya? Iya Bu. Jadi bagaimana Nak? Apa Ananda bersedia? Mohon maaf Bu, saya tidak bisa ikut. Oh, jadi Ananda tidak bisa ikut. Boleh Ananda ceritakan apa alasannya sehingga tidak bisa ikut lomba? Saya masih belum percaya diri Bu. Jadi Ananda merasa tidak percaya diri ya? Apa yang membuat Ananda merasa tidak percaya diri? Karena sewaktu Ramadan ini Bu, saya ikut lomba pidato, tapi saya gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau ikut lagi, karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Iya, jadi Ananda pernah ikut lomba pidato, namun gagal, sehingga Ananda merasa tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Begitu ya? Iya Bu. Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja kelebihan yang Ananda yakini yang sebenarnya ada dalam diri Ananda? Saya cukup baik Bu dalam berbahasa Inggris. Baiklah Nak, sebenarnya Ananda punya kekuatan dalam diri Ananda yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri Ananda sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut Ananda, hal-hal apa saja yang penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya Bu, syarat utama dalam berpidato itu adalah menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut.
Topik yang dibaca dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami pendengar. Iya, tepat sekali, Nak. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Ananda, manakah yang belum Ananda kuasai? Saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, Bu, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato, Bu. Oke. Baik, Nak. Kalau begitu, langkah apa yang akan Anda lakukan supaya Ananda bisa mengembalikan kepercayaan diri Ananda terkait dengan syarat berpidato yang sudah Ananda sebutkan tadi? Saya perlu lebih banyak belajar, Bu, bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri. Iya, betul sekali. Kemudian, apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang Ananda sebutkan tadi? Mungkin yang menjadi ukuran keberhasilannya, Bu, yaitu ketika saya sudah mampu percaya diri dan memiliki kecakapan dalam menyampaikan isi pidato. Iya, bagus sekali, Nak. Lalu apa komitmen yang akan Ananda lakukan ke depannya? Rencananya, Bu, saya ingin mengasah kemampuan saya dalam public speaking, Bu, dan berusaha untuk lebih percaya diri lagi. Baik, lalu siapa yang akan Ananda libatkan untuk menjalankan hal tersebut? Saya akan belajar, Bu, dengan Bu Winda, guru bahasa Indonesia, untuk lebih mengasah kemampuan saya dan banyak belajar juga dari YouTube, Bu, melihat contoh-contoh cara berpidato yang baik. Wah, luar biasa, Nak. Semoga komitmen yang telah Ananda buat tadi bisa membuat Ananda lebih tenang dan nyaman serta lebih percaya diri untuk mengikuti lomba. Kembalikan kepercayaan diri Ananda, banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa membuat audiens tertarik dari pesan dalam pidato yang Ananda sampaikan. Baik, Bu. Saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kota mewakili sekolah kita. Saya yakin saya bisa, Bu. Terima kasih, Bu, atas saran dan masukannya. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak, Bu? Bu Nur, mikrofon tak? Jadi baiklah Bu Munadia, tadi luar biasa ya sesi kursnya, sangat bagus dan sangat mengena sampai pada titik temu solusi yang Ibu temukan untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Sahrir. Secara keseluruhan saya sudah melihat presence atau kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menggunakan seperti yang saya lihat. Kemudian Ibu juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sebenarnya alur cerita seperti apa yang Ibu sudah masukkan tadi? Secara garis besarnya apa saja? Baik, Bu, untuk praktik coaching tadi dengan menggunakan alur tirta, tentunya yang pertama adalah tahap tujuan, kemudian dilanjutkan tahap identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali, Bu. Kalau antara skala 1 sampai 4,
saya akan memberikan angka 4 untuk Ibu. Luar biasa sekali Iya, Ibu. terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Mungkin ke depan Ibu bisa gunakan course ini bisa juga dilakukan untuk murid-murid ya, dan bisa juga dilakukan dengan rekan-rekan guru atau tenaga kependidikan yang lain. Sukses selalu untuk Ibu Munadia dan Pak Sahrif. Jadi sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Jadi Syahlil. selanjutnya pada kasus kedua, kasusnya Ibu Munadia. Ya. Saya persilahkan ke Pak Sahrif sebagai observan. Baiklah, Ibu, pada kasus kedua ini yang bertindak sebagai observer adalah saya sendiri, Syahri Sidik, sementara Ibu Nurdianti bertindak sebagai coach dan Ibu Munadia bertindak sebagai coach. Di sini saya mau mengingatkan kembali pada Ibu Nurdianti sebagai coach untuk memperhatikan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Diharapkan nanti pada sesi coachingnya ketiga kompetensi ini dapat diperhatikan pada saat praktik. Ya Bu? Iya. Assalamualaikum Ibu Munadia. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Oh iya, tadi siang Ibu WA saya kan? Katanya ada yang mau didiskusikan dengan saya. Iya ini Bu. Saya mau sharing mengenai masalah peserta didik saya. Jadi selama pembelajaran tatap muka sudah bisa kembali dilaksanakan, saya memperhatikan peserta didik saya itu mengalami penurunan dalam hal karakternya. Saya selama ini memperhatikan sikap dan etika mereka itu mengalami pergeseran yang sangat signifikan jika dibandingkan sebelum pandemi. Oh, jadi inti diskusi kita mengenai karakter siswa Ibu yang menurun setelah pandemik ya Bu? Iya Ibu. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan di akhir sesi singkat kita ini? Saya berharap melalui diskusi ini saya bisa mendapatkan solusi tentang bagaimana meningkatkan karakter dari peserta didik saya. Oke, berbicara mengenai karakter peserta didik, ini kan sifatnya luas. Nah, kira-kira dari sekian banyak nilai-nilai karakter yang mana saja yang menjadi fokus utama Ibu? Sebenarnya hampir semua karakter dari profil pelajar Pancasila itu perlu menjadi perhatian dalam hal penanaman pada peserta didik. Namun yang mungkin akan menjadi fokus utama saya kali ini yakni pada dimensi pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, jadi Ibu akan fokus pada dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila. Iya, betul Ibu. Kemudian, jika diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu dalam hal penanaman karakter dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila itu berada di angka berapa ya? Saya kira untuk posisi siswa saya saat ini itu masih di angka 5, dan saya berharap kedepannya akan mengalami peningkatan. Harapan saya sih nantinya mereka bisa berada di posisi 9 atau 10. Oke, jadi skalanya masih di angka 5 ya. Dan harapan Ibu ke depannya siswa Ibu bisa berada di posisi 9 atau 10. Semoga bisa tercapai ya Bu. Iya Ibu, amin. Apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin kekuatan yang sudah saya miliki yaitu
saya telah memahami mengenai nilai-nilai karakter apa saja yang terkandung dalam dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila, seperti akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, alam, dan negara. Kemudian saya juga sudah memetakan nilai-nilai mana yang perlu ditingkatkan, sehingga saya sudah mengetahui yang mana yang akan menjadi fokus saya ke depannya. Oke, saya rasa hal-hal yang Ibu sebutkan tadi bisa menjadi kekuatan untuk Ibu dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, dalam hal mencapai sesuatu tujuan, terkadang kita akan menemukan hambatan atau gangguan. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin hambatan yang akan saya temui dari pihak siswa sendiri, karena kan dalam hal menanamkan karakter kepada peserta didik itu bukan hal yang mudah, butuh proses dan waktu yang panjang. Jadi diperlukan sebuah kesadaran diri dari peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai karakter yang diharapkan. Jadi yang menjadi hambatan ketika menemui atau menjumpai siswa yang kesadaran dirinya masih kurang. Iya, betul Ibu. Lalu solusi terhadap siswa yang memiliki kesadaran diri yang masih kurang seperti apa, Bu? Mungkin solusi yang akan saya lakukan yakni dengan melakukan pendekatan kepada mereka, dan saya juga tentunya akan meminta bantuan dari rekan guru untuk menangani hal tersebut. Saya rasa itu solusi yang cukup bagus. Lalu, apa rencana Ibu dalam meningkatkan karakter peserta didik? Untuk meningkatkan karakter peserta didik dalam hal penerapan dari dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila, saya memiliki beberapa rencana, seperti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Saya akan menanamkan budaya positif seperti pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian membaca Al-Quran, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, membaca Asmaul Husna. Kemudian untuk akhlak kepada sesama, saya akan menanamkan rasa kepedulian kepada peserta didik lewat kegiatan Jumat Berbagi atau Jumat Berkah, dan juga menanamkan budaya saling menghargai dan menghormati, yakni dengan penanaman budaya tabe. Seperti itu, Ibu. Saya kira rencana Ibu sangat bagus, sangat luar biasa. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan mulai melaksanakannya pekan depan, setelah saya melakukan koordinasi dengan rekan guru, karena rencana saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk mencapai tujuan tersebut. Oh, jadi Ibu juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru ya? Iya, betul Ibu. Karena saya tidak bisa melakukan hal ini seorang diri. Saya perlu berkolaborasi dengan rekan guru. Iya, betul sekali. Akan lebih mudah bagi kita dalam mencapai suatu tujuan jika kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Lalu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang telah Ibu buat? Yang akan menjadi ukuran keberhasilan yaitu jika peserta didik kami dalam hal karakternya itu mengalami peningkatan. Sesuai dengan harapan saya tadi, mereka bisa berada di posisi 9 atau 10. Apa yang menjadi komitmen Ibu atau atas rencana aksi tersebut? Yang menjadi komitmen saya yaitu saya akan terus memantau perkembangan dari peserta didik saya, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dalam menanamkan budaya positif dan juga memantau karakter siswa agar nantinya karakter mereka sesuai dengan yang diharapkan. Itu komitmen yang sangat bagus. Lalu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Mungkin yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen yakni rekan guru dan juga orang tua siswa.
Jadi saya bisa meminta bantuan kepada orang tua siswa dalam hal menjaga komitmen terutama dalam menanamkan nilai karakter di lingkungan rumah. Iya, betul sekali Bu. Dalam hal menanamkan nilai karakter pada peserta didik, tentunya diperlukan kolaborasi antara guru dan juga orang tua siswa. Iya, betul Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah lewat diskusi ini saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu, semoga rencana aksi yang telah Ibu rancang tadi dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan Ibu dapat tercapai. Amin. Amin. Baiklah Bu, karena diskusi kita sudah selesai ya, saya pamit undur diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencana untuk kasus ketiga, Observernya Bu, umpan balik dari observer. oh iya. Silahkan Pak Syahrir. Tenyet. Alhamdulillah sudah selesai coaching Ibu Nurdianti terhadap Ibu Munadia. Ya. Dari pengamatan saya Bu, Ibu telah melakukan mengikuti alur tirta dari kucing tersebut. Ya, Ibu telah mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan beberapa juga pertanyaannya kucing ke kuci, yaitu tidak mengesampingkan pertanyaan yang berbobot serta kehadiran penuh terhadap kucing. Ya mungkin Bu, kita bisa langsung ke kasus 3. Baiklah, kita melangkah di kasus ketiga. Jadi untuk kasus ketiga ini yang bertindak sebagai observer yakni saya sendiri Munadia, dan yang bertindak sebagai coach adalah Pak Syahrir, dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Nurdianti. Saya di sini mengingatkan kembali kepada Pak Syahrir sebagai coach untuk memperhatikan kompetensi inti dari praktik coaching, yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot, agar kiranya ketiga kompetensi inti ini itu diperhatikan dan diterapkan pada saat praktik coaching nanti. Mungkin seperti itu pembuka dari saya. Saya persilahkan kepada Pak Syahrir dan Ibu Nurdianti untuk mempraktikkan praktik coachingnya. Tapi Ibu Nurdianti masih mute mikrofon tak? Ya. Assalamualaikum, permisi Pak Syahrir. Waalaikumsalam Bu. Sedang apa nih? Kebetulan Bu, lagi santai nih. Tapi sesuai yang kita janjikan kemarin, katanya ada yang ingin didiskusikan dengan saya Bu. Oh iya Pak, kebetulan saya ini sedang ada kendala dalam pembelajaran. Kalau boleh kita bicara sebentar. Boleh Bu? Boleh saya duduk di sini Pak? Iya Bu, silahkan. Terima kasih Pak. Saya Bu yang harusnya berterima kasih sudah mau mengajak saya berdiskusi Bu. Jadi kebetulan saya sedang ada permasalahan dalam pembelajaran materi huruf lontera. Nah, gitu ya.
Jadi kira-kira apa nih Bu tujuan yang ingin nih Bu harapkan dari diskusi kita kali ini? Mungkin tujuan yang ingin saya capai setelah kegiatan diskusi ini, saya berharap siswa saya jadi semangat dalam belajar, juga dapat ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Bugis, terutama materi huruf lontera. Gitu ya Bu. Jadi kira-kira apa nih tujuan yang ingin Ibu harapkan dari Jadi permasalahan saya di kelas itu ya Pak, banyak siswa yang tidak ikut pembelajaran di kelas dan bolos pada saat mata pelajaran yang saya ampuh. Oh gitu ya. Kira-kira kenapa ya Bu begitu? Saya juga kurang tahu Pak, tapi ketika saya tanyakan kepada siswa alasannya, mereka itu juga malah bermain dan malas belajar. Mungkin mereka juga membantu kedua orang tuanya, jadi tidak punya waktu untuk belajar. Selain itu ada alasan lain kan Bu? Mungkin kendalanya seperti biasa mungkin karena mereka tidak memiliki HP dan kuota, karena pembelajaran yang saya gunakan yaitu mulai berbasis IT. Kalau masalah HP dan kuota Bu, mungkin sebagian siswa juga mengalami hal yang sama. Tapi kira-kira apa nih yang membuat siswa malas belajar Bu? Mungkin cara mengajar saya ya Pak, pembelajaran yang saya berikan itu masih konvensional, menggunakan metode ceramah, jadi siswa belum terlibat aktif dalam materi yang saya berikan. Mungkin cara saya itu membosankan untuk siswa dengan metode ceramah itu. Jadi tugas yang saya berikan untuk siswa hanya mencatat saja Pak. Jadi mungkin nanti saya bisa gunakan model project based learning dengan metode lain dalam pembelajaran. Loh, apakah banyak siswa yang mengumpulkan tugas Bu? Awalnya sih banyak, awal-awal banyak yang mengumpulkan dan banyak yang mengikuti pembelajaran. Tapi lama-kelamaan makin kesini jadi sedikit yang mengumpulkan tugas. Mungkin anak-anaknya sudah merasa jenuh Bu. Iya, mungkin sudah jenuh sekali mungkin Pak. Iya, tapi selain dari itu kira-kira ada alasan lainnya enggak yang membuat siswa tidak ikut pembelajaran Bu? Mungkin ada sih Pak, beberapa siswa yang mengeluh katanya mereka juga tidak diajarkan oleh kedua orang tuanya di rumah karena sibuk bekerja. Bahkan ada juga yang membantu orang tuanya bekerja. Hal inilah yang membuat mereka sangat sulit untuk belajar huruf lontera. Jadi mereka hanya belajar di sekolah, kalau di rumah mereka tidak belajar karena tidak ada bimbingan dari orang tua. Kalau begitu, saya simpulkan nih Bu permasalahannya. Permasalahannya banyak juga Budi. Iya Pak. Ya diantaranya kalau itu terkendala HP dan kuota, kita semua mengalami yang sama. Tapi ada lagi yang lainnya. Mungkin siswa secara umum kebanyakan sedang mengalami jenuh Bu. Dan kemudian ada juga di rumahnya orang tuanya sibuk bekerja. Dan bahkan ada yang sibuk membantu orang tua. Ada juga yang susah diatur juga nih anaknya Bu. Iya, betul sekali. Itu adalah permasalahan yang terjadi di kelas saya. Kalau begitu, sekarang Ibu sudah tahu nih permasalahannya. Kira-kira rencana aksi apa nih Bu yang sudah Ibu ingin lakukan? Untuk saat ini, saya sih kayaknya harus sering-sering mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas yang saya berikan dalam bentuk produk dengan cara mengajari siswa membuat konten-konten dengan menggunakan huruf lontera di HP, serta mengingatkan mereka akan pentingnya pembelajaran bahasa daerah Bugis.
Kemudian mungkin bisa saya tambahin lagi, saya ingin tambahin lagi seperti pembelajaran yang kemarin tentang pembelajaran sosial emosional itu kan Pak, salah satunya. Jadi nanti saya menyiapkan kotak emosi agar anak itu meluapkan perasaannya. Jadi kita cenderung tahu perasaan pada saat pembelajaran itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu keadaan dia. Oh, kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu bisa gunakan? Mungkin jangka waktunya kira-kira lebih dari 1 minggu. Kira-kira menurut Ibu anak-anak ini perlu dikasih motivasi supaya semangatnya terus bertambah. Iya, betul Pak. Kira-kira nih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat motivasi itu apa ya Bu? Komitmen Ibu Nur sendiri seperti apa? Mungkin saya harus mencoba pembelajaran yang lebih menarik, karena kan sekarang saya hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi mungkin saya kombinasikan dengan model project based learning atau PJBL dengan metode diskusi yang lebih menarik lagi, seperti harus menggunakan media HP dan nanti siswa saya suruh membuat konten huruf lontar di HP-nya. Nah, itu Bu, ide yang bagus. Ibu bisa mulai dan coba terapkan kepada anak-anak. Anak-anak biasanya itu Bu suka pembelajaran yang menggunakan HP. Ada enggak Ibu guru yang bisa membantu program Ibu? Ada Pak. Nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan Ibu Sahriani selaku guru TIK, ada juga Ibu Musdalifah, bahkan ada Ibu Darmawati selaku guru BK di BK. Setidaknya mereka sudah tahu seperti kayak gimana nih anak ini, tapi yang paling penting menurut saya itu komunikasi dulu dengan orang tua siswa dan kepala sekolah. Untuk tindak lanjutnya dari sisi coaching ini, apa tindak lanjut di kemudian hari dari sisi coaching ini Bu? Tindak lanjutnya saya bisa menjalankan rencana sesuai dengan tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, memulai pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran produk based learning dan metode diskusi serta menggunakan media HP. Iya, semoga Ibu Nur pada sisi coaching ini dapat terwujud Bu, sehingga pembelajaran kedepannya bisa berhasil. Anak-anak menyukai dan senang dengan metode dan model pembelajaran yang baru. Kemudian hasil belajarnya juga maksimal Bu ke depannya. Jadi ini saya kira cukup dari sisi coaching ini Bu. Semoga sisi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Iya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baiklah, tadi Pak Syahrir dan Ibu Nurdianti telah melakukan praktik coaching, dan menurut pengamatan saya tadi, dalam praktik coaching tersebut alur yang digunakan itu sudah sesuai dengan tahapan alur Tirta. Jadi tadi sudah nampak tahap tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk dari segi kompetensi inti dari coaching, saya melihat tadi dari Pak Syahrir sudah menampakkan kehadiran penuh. Jadi beliau sudah betul-betul memperhatikan tadi apa yang disampaikan oleh coach, dan juga sudah aktif mendengarkan, jadi bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dari praktik coaching yang telah dilakukan, si coach dalam hal ini Ibu Nurdianti mampu untuk
dibimbing oleh Pak Syahrir untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin seperti itu umpan balik dari saya. Baiklah, jadi demikianlah tadi praktik kuci dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.